Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 213, mengunjungi kafe nostalgia lagi. Di restoran syuk di lantai 5 Peace Hotel. Itu adalah restoran bergaya Renaissance yang telah berdiri lebih dari 100 tahun. Di bilik semi terbuka, Jordan, Victoria, dan Audrey sedang menikmati pesta tiram, muffin, telur benediktus klasik, dan hidangan lezat lainnya. Mereka mengobrol riang sambil menikmati makanan. Victoria lah yang mengajak Audrey makan malam hari ini karena ia ingin Audrey bisa lebih sering bertemu Jordan agar mereka bisa mempunyai hubungan yang lebih baik, H plus P. Bagaimanapun, Victoria sekarang adalah tangan kanan Audrey, yang sangat dipercayainya. Di kantor, statusnya jauh lebih tinggi daripada wakil presiden lainnya. Tentu saja, Audrey bersikap ramah kepada Victoria karena Victoria berpotensi menjadi calon saudara iparnya. Ketika Victoria sedang makan, dia menerima panggilan telepon, jadi dia meninggalkan ruangan. Pada saat ini, Jordan dan Audrey akhirnya bisa saling membisikkan rahasia. Jordan, bagaimana penampilanku akhir-akhir ini? Aku sudah melayani calon adik iparku dengan baik, bukan? Audrey tampak seperti sedang berusaha meminta hadiah. Sambil memegang garpu dan pisaunya, Jordan menjawab sambil tersenyum, tidak terlalu buruk. Audrey menopang dagunya dengan tangannya dan menatap Jordan. Menurutmu, apakah kakek pilih kasih kepada anak laki-laki? Dia mengirimmu untuk berlatih di medan perang dan menjadi suami yang tinggal bersama. Pasti menyenangkan dan menarik, ya. Lihatlah aku dan saudara-saudara perempuanku. Yang kami lakukan hanyalah bersekolah, dan setelah lulus, kami harus memulai uji coba bisnis. Sekarang, kami juga didesak untuk menikah. Sungguh membosankan. Jordan tersenyum, mengetahui bahwa Audrey adalah gadis yang suka berpetualang. Anda tidak akan pernah tahu betapa sulitnya medan perang dan pengalaman menjadi suami yang tinggal bersama. Hidup telah menjadi siksaan selama beberapa tahun terakhir, kata Jordan sambil mendesah. Audrey bertanya dengan hati-hati, ku dengar kau dijadikan suami yang diselingkuhi. Benarkah itu? Memukul. Jordan langsung membanting pisau dan garpunya ke meja. Kau kasar sekali. Begitukah caramu berbicara kepada saudaramu? Audrey terkekeh sambil menutup mulutnya dengan tangan dan segera meminta maaf. Dia tidak mengasihani kakaknya karena dia tahu kakaknya punya terlalu banyak wanita untuk dipilih. Dia merasa bahwa wanita yang mengkhianati saudaranya itu menyedihkan karena dia telah kehilangan kesempatan untuk menikah dengan keluarga teratas dengan sumber daya terbaik. Siapa yang memberitahumu tentang ini? Apakah Butler Frank? Atau kakek? Tanya Jordan. Audrey menyesap anggur merah dan berkata, ini Jamie. Jamie. Aku meneleponnya beberapa kali, tetapi tidak tersambung. Jordan tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, hai, Audrey, tahukah kamu bahwa Jamie punya kekasih dan seorang putri yang tinggal di New York? Ya Tuhan, kamu serius? Audrey juga tercengang. Jordan mengangguk. Tidak mungkin dia bisa memberitahu orang luar tentang hal ini, tetapi Audrey adalah saudara perempuannya, jadi tidak ada yang tidak bisa dia ceritakan padanya. Jordan berkata, saya pergi ke kafe sebelumnya untuk mengambil kunci villa yang ditinggalkan Jamie untuk saya. Saya melihat seorang wanita cantik di sana, dan saya tahu bahwa dia adalah pacar Jamie. Dia secantik mantan istri saya, Hailey. Dan gadis kecil itu juga sangat cantik. Dia pasti mewarisi gen yang sangat baik dari keluarga Stelle. Aku yakin akan hal itu. Audrey tertawa dan berseru, haha, aku akan kembali lusa. Aku pasti akan memberitahu kakek bahwa Jamie memiliki anak perempuan tidak sah di New York, yang selama ini dirahasiakannya. Haha, kakek pasti akan memberiku hadiah yang sangat besar. Jordan tiba-tiba bertanya dengan bingung, kau akan kembali lusa? Baru kemudian Audrey menjadi serius dan menjawab, ya, saya akan menceritakannya kepada Anda. Saya akan menyerahkan jabatan Presiden Perry Express kepada Victoria besok. Audrey datang ke New York City untuk mengambil peran sebagai Presiden Perry Express, hanya karena dia harus bertindak sebagai perantara bagi Victoria untuk akhirnya menjadi presiden. Sudah 2 bulan sejak kedatangannya sejauh ini. Meskipun telah menghabiskan lebih dari $2 miliar, ia berhasil menaikkan harga saham Perry Express hingga puluhan miliar. Saat ini, Perry Express sudah setingkat dengan Breezy Express. Dengan demikian, dia telah menyelesaikan misinya dan tibalah waktunya untuk menyerahkan jabatannya kepada Victoria. Jordan tahu bahwa ia masih harus menjalankan perusahaan-perusahaan lainnya di Inggris dan kota-kota lain di AS, yang sebenarnya merupakan andalannya. Oleh karena itu, ia tidak memintanya untuk tinggal. Sebaliknya, ia berkata, baiklah, aku tidak akan mengajakmu keluar sendirian sebelum kau pergi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu di sini. Terima kasih, Jordan. Memang, kau sangat menghargai hubungan kita sebagai saudara kandung. Audrey bersulang dengan Jordan, tetapi jelas-jelas dia mengatakan hal yang sebaliknya dari apa yang dirasakannya, menyebabkan Jordan merasa malu sejenak.
Dia masih berpura-pura di depan Victoria sekarang, jadi wajar saja dia tidak bisa terlalu dekat dengan Audrey. Kurang dari 2 menit kemudian, Victoria selesai menelepon dan kembali ke kamar. Dia berkata kepada Audrey, "Nona Audrey, saya khawatir kita harus kembali ke kantor. Pemimpin redaksi majalah Jepang terkenal, East Ocean Economics telah tiba di kantor kami dan meminta untuk melakukan wawancara eksklusif dengan kami." Audrey melirik piring-piring di atas meja, yang baru saja dimakan, dan berkata, "Victoria, pulanglah sendiri. Aku akan terus makan dengan pacarmu di sini. Kita sudah memesan begitu banyak makanan, sayang sekali kalau tidak menghabiskan semuanya." Victoria selalu bertugas menerima wawancara karena Audrey jarang muncul di depan media. Namun Victoria ragu-ragu. Dia khawatir mereka berdua akan bertengkar lagi setelah dia pergi. "Jordan, mengapa kamu tidak mengantarku kembali ke kantor dan membiarkan Nona Audrey menikmati makanannya sendirian?" tanya Victoria. Audrey buru-buru berkata, "Hei, jangan pergi, makanannya banyak sekali. Bagaimana mungkin aku menghabiskan semuanya sendirian? Lagi pula, pacarmu sudah minum anggur, dia tidak bisa menyetir. Bukankah aku sudah menugaskan seorang sopir untukmu? Namanya Tim, kan? Bukankah dia menunggumu di luar?" Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tim terlalu banyak bicara dan kekanak-kanakan. Aku hampir memecatnya." Jordan tahu Victoria sedang khawatir, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan berdebat dengan bosmu. Aku akan pergi setelah minum dengannya." "Baiklah kalau begitu." Victoria akhirnya bisa merasa tenang setelah mendapatkan kepastian dari Jordan. Setelah Victoria pergi, Audrey mulai berbicara genit dengan gembira. "Haha, kebetulan pacarmu sudah tidak ada di sini lagi. Ajak aku keluar untuk bersenang-senang setelah makan." Tiba-tiba Jordan teringat saat mereka berdua biasa bermain bersama di Inggris. Saat itu Audrey sering bermain dengan dia dan kedua saudara mereka yang lain. Setelah berpikir sejenak, Jordan bertanya, "Apakah kamu ingin pergi menemui kekasih Jamie? Yang di kafe?" "Ya." Audrey juga sangat tertarik. "Tapi kamu tampak sangat bersemangat. Aku yakin kamulah yang ingin menemuinya, ya?" "Omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia pacarnya Jamie, jangan main-main," bantah Jordan cepat. "Namun, dia harus mengakui bahwa dia sangat cantik. Dia tidak bisa melupakannya." "Haha, berhenti makan. Ayo pergi sekarang." Audrey segera meraih lengan Jordan dan bersiap untuk pergi. Jordan terus menamparkan tangan mungil Audrey. "Hentikan, jangan sampai ada yang melihat kita. Calon adik iparku sudah pergi. Kenapa kamu masih khawatir?" Audrey tidak senang karena dia harus berpura-pura tidak mengenal Jordan ketika mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu. Jordan berkata, "Banyak orang di New York yang mengenal Victoria dan aku. Mantan istriku, Hailey Camden, sekarang juga ada di New York. Kalau dia melihatku bersikap begitu mesra dengan wanita lain, dia pasti akan menggangguku." "Hailey Camden, aku benar-benar ingin melihat betapa cantiknya dia," kata Audrey dengan rasa ingin tahu. Teringat Hailey, Jordan berkata, "Dia sekarang hamil, dan perutnya membesar. Tidak banyak yang bisa dilihat. Jika kamu ingin melihat wanita cantik, ayo pergi ke kafe nostalgia. Wanita itu jauh lebih cantik daripada Hailey."